Oke, sekarang kita akan mendengarkan satu lagi cerita dari ibu penerjemah dan satu dari seorang bapak. Kita lihat dulu yuk video tentang mereka berdua. Pergi liburan dengan perahu. Perahu pergi bersama tamu. Jika boleh diriku tahu. Hai gadis jelita, siapakah nama dirimu? Hai, kali ini kita akan berkenalan dengan sosok ibu yang memiliki 3 orang putri, seorang sarjana teknik elektro dari salah satu perguruan tinggi negeri ternama yang berkiprah di industri perminyakan. Namun, beliau memutuskan meninggalkan karirnya untuk mendampingi tumbuh kembang ketiga anaknya. Wah, luar biasa ya dedikasinya sebagai seorang ibu. Oh iya, tahu nggak sih, beliau juga setia loh mendampingi suaminya melatih basket untuk anak-anak dan remaja Charm, disambi mengasuh anak ketiganya, Leticia, yang berusia 5 tahun. Salut! Dan beliau juga memiliki hobi tidur dan layah-layah di rumah. Siapa sih yang tidak suka melakukan dua hal ini? Saya pun suka. Tapi beliau juga senang bermain piano, renang, kulineran, traveling, dan saat ini sedang merutinkan diri melakukan kegiatan baru seperti banyak berkegiatan di alam dan menyulam. Semuanya dilakukan demi memberikan atmosfer positif kepada anaknya. Sosok yang tak banyak bicara ini namun memiliki tekad yang kuat dan selalu konsisten terhadap apapun yang dijalaninya. Dialah Ika Prahastuti. Beli rak buku di pasar minggu. Beli pensil di Tanah Abang. Apakah boleh aku tahu siapa namamu, Bang? Loh, kok dari tadi ibu-ibu saja? Mana nih bapak-bapaknya? Tunggu dulu. Kali ini saya akan memberikan bocoran satu orang bapak yang banyak memberikan kontribusinya di komunitas Charm. Dia membantu salah satunya di meng-create dan membangun website Charm. Beliau adalah ayahku Edi. Tapi bukan ayah Edi yang banyak dikenal di luaran sana ya. Ayahku Edi yang memiliki nama Edi Purnomo ini, tapi juga dikenal loh sebagai seorang arsitek dan penulis buku. Ayah dari 4 orang anak ini telah menelurkan 3 judul buku. Sebut saja Jago Proyek, 30 Hari Jago Proyek, dan Scale Up Jago Desain, Jago Proyek. Wah, banyak juga ya. Beliau pun sangat melek loh akan digital marketing dan menghantarkan dirinya sebagai digital marketing expert dari 2011 hingga saat ini. Tapi ternyata ayahku Edi ini ternyata loh sosok pendiam. Tapi suka lupa berhenti bicara jika di depannya ada mic. Wah, kok bisa sih? Bisa dong. Ternyata beliau pun menguasai public speaking. Multi-talented banget sih Pak. Dan ada satu aktivitas yang bisa menghibur dirinya di kala suntuk, yaitu ternak teri. Wah, apalagi nih? Terinya sempat dijadikan sambal juga tidak Pak oleh Bu Desi, istri Bapak. Gemes ya kita lihat videonya, dengar voice overnya, baca apa, dengar isinya. Makasih banget nih buat teman-teman Charm Life yang di belakang layar kerja keras menyiapkan segala detail sampai narasumber pun dibikinin video yang gemes-gemes banget. Oke, ini salah satu kakak gemes kita nih, Kakak Ika Prahastuti. Welcome Ika, selamat datang di Charm Life. Terima kasih Kak Arum, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kak, aku nggak akan banyak nanya nih ya. Silahkan Kak ambil waktunya Ika untuk menceritakan apapun yang mau Ika ceritakan di sini tentang prosesnya, manfaatnya, bukunya atau apalah ya. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Arum. Sebelumnya aku mau share sedikit gitu ya, kapan aku join di komunitas ini gitu ya. Sekitar tahun 2017, sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Awal mulanya juga Gagas ini Kakak, ini penggagas bukan join.
diajakin temen gitu ya, nyantai banget gitu. Sorry Kak, kaget kamu ya. Kumpul di rumah teman gitu kan, ngobrol-ngobrol santai. Jadi sangat takjub sekali gitu sekarang charm yang sekarang gitu ya, dengan banyak kegiatan yang serius gitu ya, tapi bermanfaat gitu, sangat-sangat bermanfaat, nggak kaleng-kaleng nih bermanfaatnya gitu ya. Kalau aku flashback lagi gitu ya, dulu kayaknya ngobrolnya santai-santai gitu, nggak ngobrolin yang bagaimana, karena anak-anak juga masih kecil-kecil gitu ya, jadi belum terlalu serius yang bagaimana gitu, masih untuk mendidik anak yang masih kecil-kecil gitu, habit training gitu. Ternyata sekarang waktunya sudah sampai sekarang udah di sesi akademis mereka gitu. Jadi proyek teman-teman yang banyak sekali teman-teman yang belum bisa hadir di sini ya untuk sharing pengalamannya menerjemahkan ini, tapi mereka pasti punya cerita-cerita tersendiri gitu, bagaimana kesan-kesannya dengan komunitas ini gitu ya. Itu sih sedikit perkenalan aku dengan komunitas ini. Aku mau share tentang buku-buku apa aja yang aku terjemahin gitu ya. Sedikit sekali. Maksudnya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu, kayak tadi Mbak Cai gitu kan, banyak sekali. Aduh, kayaknya minder banget nih harus disuruh ngomong di sini gitu ya. Cuman kembali lagi ke apa ya? Aku juga sesuai pembicara yang diberikan oleh Miss Mason gitu, kita harus bisa jadi orang yang bermanfaat gitu kan bagi orang lain gitu. Jadi meskipun cuma sedikit gitu, aku mau share juga gitu bagaimana pengalaman aku selama menerjemahkan ini gitu kan. Meskipun bukunya nggak banyak gitu, apa-apa, tapi setidaknya rekan-rekan di sini tahu gitu apa aja yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain juga gitu ya. Itu sih memberi gambaran buat rekan-rekan di sini. Jadi buku yang aku terjemahkan ini ada Madam How dan Lady Why. Itu yang volume kedua gitu ya. Buku ini tentang apa sih? Sebenarnya tentang ilmu bumi gitu ya. Ilmu bumi. Kalau dulu, kalau flashback lagi kembali di zaman aku kecil gitu, kayaknya aku nggak banyak dapat pengetahuan tentang ini gitu ya di buku-buku pelajaran aku gitu. Paling banter dapat dari ensiklopedi gitu ya. Tapi di buku ini tuh seperti menceritakan tentang lembah, tentang fenomena alam, gempa bumi, gunung berapi gitu ya. Terus beralih ke volume 2 ada tentang batuan kapur yang akan berelasi juga dengan terumbu karang, bisa gitu ya. Kapur dengan terumbu karang ternyata ada ceritanya gitu. Dan yang luar biasa sekali ini penulisnya itu benar-benar bagaimana seperti membawa kita berada di sana gitu ya, berada di sana. Terus ada guide-nya yang menceritakan gitu, stalaktit, stalagmit gitu kan. Itu luar biasa sekali deh. Memang tidak bisa tidak ada yang bisa menandingi lagi gitu. Inilah kekuatan living book gitu ya. Jadi selain dinikmati oleh anak-anak gitu, kami yang menerjemahkan tuh juga merasa banyak wow-nya gitu ya, wow momennya gitu. Oh ternyata seperti ini ya, padahal dari hal-hal yang ada di sekitar kita, cuman karena mungkin kita tidak perhatikan gitu kan. Di sini nih sangat digambarkan dengan pokoknya mengalir gitu ya, kalau yang aku dapat itu. Terus juga aku terkesan dengan kata pengantar dari penulisnya di sini ya. Dia bilang di salah satu pengantarnya oleh Charles Kingsley ini buku ya. Dia bilang, bukankah itu namanya tidak bersyukur kalau kita itu menutup mata dan menolak untuk belajar dari Tuhan Allah gitu yang membuat segala benda gitu yang kamu lihat, yang bisa kamu sentuh gitu kan, mulai dari benda-benda langit gitu sampai yang ada di bawah kaki kamu gitu kan, lumut, serangga, semuanya gitu kan. Dan inilah sains gitu. Kita dibawa bukan hanya untuk tahu pengetahuan, tapi juga kebijaksanaan gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di bukunya gitu. Kalau yang aku dapatkan, kalau dia masih dalam bahasa Inggris, memang susah banget gitu ya.
Tetapi dengan Iya, bantuan, bukunya Charles Kingsley ini susah ya kalau masih bahasa berat. Inggris. Iya, Bahasa betul, teknisnya juga banyak. betul, betul, Mm-mm. betul. Jadi dengan ada proyek terjemahan ini, kami sangat terbantu, saya dan anak-anak gitu ya, sangat terbantu sekali untuk memahami isi bukunya yang sudah luar biasa ini gitu. Jadi sayang banget kalau kalau Kak, apa itu ya? kan buku Charles Kingsley ya. Dia, Mm, sorry, ini Ika lag di aku. Saya akan matikan layar saya dulu supaya saya seakan tidak memotong Ika ya. Masih ya? Oke, sorry Kak. Sorry ya. Kak. Ini kan bukunya Charles Kingsley nih Kak. Mm, Nah, dia kan orang Inggris nih. Terus dia menceritakan alamnya di Inggris, ini di daerah ini. Nah, menurut Ika, apakah itu bisa dipakai sama anak Indonesia, Kak? Apakah itu berelasi dengan alam di Indonesia? Apakah kita mesti takut duluan karena itu alamnya bukan alam Indonesia gitu, Kak? mm, mm. Kalau menurut aku tidak ada masalah ya, namanya sains, kita belajar banyak hal gitu kan, nggak harus apa yang ada di sekitar kita aja gitu, kita juga butuh tahu untuk yang nggak ada, kayak misalkan di buku ini juga ada bicara tentang salju, tentang es gitu kan. Tapi selain kalau di kita kan memang tidak ada gitu, tapi sifat-sifatnya, fenomena apa yang terjadi itu kan sains itu tidak dibatasi dengan, oh aku nggak mau belajar ini karena nggak relate sama keadaan aku sekarang, kan kita nggak bisa begitu ya. Jadi tetap anak-anak itu belajar banyak hal gitu, kita tidak batasi gitu kan. Itu sih kayaknya Karu. Oke. Yang menarik juga sebenarnya Ika waktu saya baca buku Charles Kingsley ini, walaupun dia ditulis di Amerika gitu ya, di Amerika, di Inggris. Waktu dia cerita banyak sesuatu yang memang paling yang relate sama kita itu yang Ika tadi bilang ya, yang sungai es gitu. Tapi itu fenomena alam yang satu benua ke benua lain itu sebenarnya fenomenanya sama gitu. Kayak misalnya waktu Ika tadi cerita Gunung Kapur gitu ya, bagaimana ada kapur, terus bagaimana ada gunung kapur, bagaimana ada terumbu karang, itu bagi saya yang orang Indonesia nih Kak, dia itu kami di Jawa Barat ya. Dia cerita tentang gunung kapur, naiknya dasar laut, makanya terjadi gunung kapur, kok gunung kok kapur gitu ya. Itu kami bisa lihat fenomenanya waktu kami pergi ke Padalarang. Mungkin teman-teman yang ada di Jawa Tengah lihat fenomenanya mungkin di Gunung Kidul. Di Jawa Timur, di tempat lain pasti punya fenomena yang sama, karena segala fenomena di dunia ini kan sebenarnya ya itu berulang sama di tempat lain gitu ya. Jadi sharing itu aja Kak, silakan dilanjutin Kak. Oke, selain buku Madam How Lady Why gitu ya, saya juga ikut di tim penerjemah The Child's Book of Nature. Ini buku sains ya. Kebetulan yang saya terjemahkan itu yang volume 2, itu tentang ilmu hewan gitu ya. Ini untuk, kalau nggak salah, sekitar anak usia kelas 5 SD ya. Kalau yang tadi Madam How Lady Why itu kan sekitar kelas 4 ya. Sudah mulai dapat. Mulai kelas 4. Kalau yang The Child's Book of Nature ini usia sekitar kelas 5 SD. Bicara tentang apa sih volume 2 ini? Bicara tentang hewan gitu. Dan yang takjub banget gitu kan, aku baru baca buku ini waktu menerjemahkan gitu ya. Dan anak saya kebetulan yang udah usia year 7 itu kan, si Gisel itu belum pernah baca buku ini. Tapi karena saya lihat gitu, saya waktu terjemahkan, ih kok bagus banget gitu. Sayang banget kalau anak saya nggak baca buku ini gitu kan. Jadi saya minta dia baca juga gitu, dan narasi juga. Dan dia sangat menikmati sekali buku ini. Kebetulan dia bacanya paralel ya, yang volume 1 yang tadi di-share oleh Mbak Ririn yang tentang tanaman, dan yang kedua ini yang volume tentang hewan gitu. Ini juga aduh menarik sekali. Kalau aku bilang ini mungkin bisa dijadikan buku saku anak-anak gitu ya, untuk pendamping nature journaling gitu ya. Karena bukunya sangat ringan, mengalir, dan yang aku senang di volume 2 ini, setelah aku baca kata pengantar dari penulisnya juga gitu kan, saya memakai analogi di sini gitu kan, karena analoginya seperti ini. Misalkan kita bicara tentang hewan gitu ya, hewan itu punya sistem peredaran darah gitu kan, sama seperti manusia juga. Dan di buku ini juga
dia juga bilang tentang manusia juga, karena mungkin sistem punya peredaran darah, punya sistem penglihatan, indera-inderanya kan sama ya, sistem pendengaran meskipun beda tetapi sama-sama punya itu gitu dibandingkan dengan tanaman gitu ya. Nah, dia bilang gitu, kalau di hewan gitu kan sistem peredaran darah gitu kan, kamu bayangkan gitu, kerangka, otot, mata, semua itu dibuat dari darah loh. Bahkan jantung sendiri itu terbuat dari darah gitu. Kamu bisa bayangin nggak gitu? Kalau di tanaman itu dia getah gitu. Jadi kalau di hewan itu atau manusia kamu ada tangan yang putus gitu kan, itu udah istilahnya mati gitu kan. Itu sama dengan di tanaman gitu. Kalau bagian getahnya itu sudah terpotong gitu, dia akan mati gitu. Karena jadi menurut penulisnya saya pakai analogi-analogi seperti itu. Kenapa? Karena hal itulah yang menarik anak-anak gitu. Memang benar gitu ya. Nanti kalau teman-teman bisa baca bukunya itu luar biasa deh, menarik gitu. Itu yang buku kedua ya, yang aku share. Terus yang buku ketiga itu aku bantunya di proofread ya. Kebetulan ke Arum ini yang menerjemahkan gitu kan. First Studies of Plant Life. Ini juga menarik banget. Ini untuk buku di year 7 ya, tentang siklus hidup tanaman gitu kan, bagaimana tanaman itu dari siklus awalnya itu dia berupa biji, terus nanti dia akan bertumbuh, akarnya dulu loh yang tumbuh gitu kan. Ini menarik di sini, sama step-step percobaannya gitu juga diberikan oleh si penulis ini. Dan kalau aku lihat lagi di kata pengantar gitu, penulisnya bilang bahwa saya menyajikan ini dalam bentuk biografi gitu. Jadi supaya si tanaman ini bercerita gitu, seperti apa sih siklus yang dia alami gitu ya si tanaman. Begitu sih Kak Arum. Ya, makasih banyak Kak Ika. Apa ya? Dengar Kak Ika tuh kayak, aduh buku-buku ini menarik banget gitu ya, karena kami berdua terlibat di terjemahan juga Madam How and Lady Why gitu, dan dia cerita gunung berapi, dia cerita gempa, dia nulisnya di Inggris, tapi itu semua berelasi sama Indonesia, bagaimana gunung api itu terjadi, bagaimana gempa, dan karena dia bukan cuman sekedar Lady How, bukan cuman sekedar mengapa itu terjadi, tetapi kebijaksanaan ya, bukan cuman Madam How tapi Lady Why-nya, kebijaksanaan alam, mengapa terjadi seperti itu, dampaknya pada manusia gimana, manusia harus bersikap seperti apa, itu ditulis di buku itu. Jadi gentle sekali dan indah sekali. Jadi walaupun itu ditulisnya kayaknya latar belakangnya Inggris, tapi itu sangat sesuai sama negara manapun juga, karena fenomena alam itu selalu sama ya. Kemudian tadi Ika cerita juga Child Book of Nature 1, 2, 3 itu bagus sekali ya, saya setuju, dan First Study of Plant Life. Terima kasih Ika untuk waktunya udah cerita. Nah, saya akan share slide lagi, ingin memperlihatkan ada buku apa lagi yang kami terjemahkan. Selanjutnya adalah tadi buku-buku SD. Nah, sekarang karena beberapa dari kami sudah masuk ke year 7, jadi kami pun lagi maraton ini mengejar buku-buku anak-anak SMP, dan kita melihat bahwa levelnya beda ya. Jadi kalau waktu kelas 1, 2, 3 SD itu ya cerita alam, anak jadi senang lihat ke alam gitu ya. Lihat tanaman bentuknya seperti apa, masuk level yang Book of Nature dia melihat ke dalam. Tanaman itu di dalamnya apa aja, hewan itu di dalamnya apa aja, melihat ke dalam. Alam ini di dalamnya apa aja, lihat fisikanya secara bagus gitu, itu dikenalkan kepada anak. Nah, kemudian di SMP ini lihat lebih ke dalam lagi gitu ya. Jadi si tumbuhan ini jadinya gimana, masuk ke embrio tanaman itu seperti apa, bagaimana ini bertumbuh. Dan di year ke-7 ini anak-anak, kalau tadinya mereka di SD ini kita latih untuk menjadi pengamat alam, di year 7 ini mereka mulai masuk ke laboratorium istilahnya ya. Jadi bagaimana sains itu juga dilihat dalam percobaan-percobaan, walaupun di buku Child Book of Nature juga banyak percobaan yang bisa kita lakukan. Tapi ini
masuk ke year 7 ini memang levelnya naik sih kalau saya bilang. Dan mereka mulai kenal sama yang namanya kimia ya. The Wonder Book of Chemistry ini Cai nih yang proofread ini, dan dia bilang, aduh buku ini bagus banget, aduh buku ini bagus banget. Aku tadinya nggak ngerti kimia, sekarang buat aku kimia ini pelajaran yang menarik banget, dia bilang. Jadi ya betapa menyedihkannya kita dulu dikenalkan sama pelajaran-pelajaran sains ini subjek yang mengerikan ya. Tetapi di sini buku-buku living book ini memperkenalkan bahwa ya anak perlu tahu itu, karena disitulah hukum-hukum alam bekerja, dan hanya dengan tunduk kepada hukum. Di Charlotte Mason volume 1 bilang, prinsip pendidikan Charlotte Mason adalah prinsip pendidikan yang menegakkan hukum. Karena kalau kita bekerja di luar hukum, maka proses pendidikan itu akan tersendat-sendat. Dan alam ini dibuat berdasarkan hukum. Kalau kita mau hidup selaras dengan alam, kalau kita mau memahami alamnya, kita mesti ngerti hukum-hukumnya. Nah, disinilah ya di tahun ke-7 ini hukum-hukum alam itu banyak sekali dijelaskan. Jadi buku Wonder Book of Chemistry ini bagus sekali, First Study of Plant Life ini bagus sekali, dan karena tadi ya udah mulai kenalan sama biologi, zoologi, taksonomi, hewan, udah kenalan fisika. Nah, sekarang kita kenalan sama kimia dan kenalan sama astronomi. Mulai universe-nya ya. Di sini pendekatan astronominya juga di Great Astronomers ini bagus banget, karena sekarang kita anak bisa lihat internet, buka fakta-fakta astronomi itu apa, tetapi buku Great Astronomers ini membawa anak-anak ke proses bagaimana proses berpikir orang-orang zaman dulu sampai sekarang penemuan-penemuan. Jadi mereka diajak untuk melihat bahwa astronomi itu diawali dari sesuatu yang mereka lihat. Jadi mereka akan membahas astronom pertama, mulai dari astronom pertama di dunia sampai perkembangan-perkembangannya, perkembangan pemahamannya seperti apa, itu juga dijelaskan ya. Jadi, nah ini baru seperti ini saya harus bilang ke teman-teman bahwa kita kekurangan buku fisika. Kami menerjemahkan buku fisika kerjasama sama Menyemai Hikmah, tapi kami nggak bisa buka itu buat umum, karena buku fisika yang ada sekarang itu masih ada license-nya. Kami nggak punya hak untuk menyebarluaskan. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan buku fisika yang living, yang baik, yang udah free source, mari kita saling berbagi ya, supaya kita bisa terjemahin bareng-bareng, dan itu baik buat anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan, aku udah kelewatan 4 menit, masuk ke Pak Edi. Silakan Pak Edi, boleh di spotlight Pak Edi. Ya, Pak Edi. Halo Pak Edi. Nah, ini CM ini kan kita bilang ya gratis untuk semua, astaga gitu ya. Kok bisa sih kita sebarkan gratis buat semua? Ya, kita tidak bisa memaksa semua orang ada di dalam kita untuk bisa kita beri, dan kita juga tidak bisa jalan ke seluruh Indonesia nyebarin itu satu-satu. Tetapi supaya itu bisa buat semua, ada teknologi yang bisa kita pakai. Nah, ibu-ibu gaptek ini boro-boro kepikiran teknologi ya Pak Edi ya. Kita mah Instagram aja kagak terkelola ya. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram Char mungkin update-nya ya gitu-gitu aja gitu ya, jarang. Walaupun reels-nya keren dari Mbak Ririn. Nah, tetapi ada seorang bapak, kami bersyukur banget Charm nih dikasih Pak Edi. Silakan Pak Edi ceritakan. Bapak punya waktu 10 menit ya Pak, untuk menceritakan kenapa Bapak punya ide seperti itu, dan akhirnya bagaimana itu bisa dipakai untuk mengakses buku-buku living book kita. Bapak boleh share screen juga untuk jelaskan itu Pak. Thank you Pak Edi, silakan. Oke, sebelumnya saya izin ya pakai masker karena lagi kurang fit. Kemudian juga tadi di mukadimah kan disampaikan bahwa kalau sudah megang mic lupa bicara. Ini makanya saya untuk menahan diri. Cuma waktu 10 menit ya Mbak, baru ya. Oke, teman-teman. Saya izin share screen untuk sampaikan biar lebih jelas. Nah, bagaimana memanfaatkan website Charm Community sebagai sarana belajar. Jadi materi-materi yang sudah teman-teman buat, terjemahan buku yang sudah teman-teman buat, itu bisa didapat di website. Sebentar saya buka ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, siap. Jadi teman-teman, dari cerita Pak Edi itu intinya kita bisa mengetahui bahwa jadi kalau kami mau tahu tentang Charm itu dari mana. Mungkin teman-teman selama ini follow
orang-orang yang cerewet di medsosnya gitu. Tetapi saat ini kami mau mengatakan bahwa ini Charm ini punya website namanya charm.community. Dan kenapa community? Karena kita memang sebagai komunitas. Nah, di website ini tadi adalah media untuk teman-teman berbagi. Jadi kalau kita habis diskusi volume 1, volume 3, volume 1, volume 4, volume 6 itu ada teman-teman yang suka rajin menarasikan. Nah, kenapa itu tidak muncul di Instagramnya Charm? Karena untuk menarasikan itu kita perlu ruang yang sangat luas, dan kayaknya teman-teman ini kalau suruh masukin ke kotak 10 kotak gitu kayak Asri, Ken gitu ya, suruh nulis di kotak 10 kotak kan bagi mereka itu kurang gitu. Nah, jadinya sharing-sharingnya kami itu teman-teman tidak akan banyak mendapatkan narasi-narasi di Instagram kami maksudnya. Kalau mau tahu lebih banyak silakan masuk ke website kami ini. Oke, Pak Edi, silakan boleh scroll dari atas, Pak. Maaf. Oke, siap. Ya. Oke, ini Ya. ini website kita ya, charm.community. Oke, jadi kita fokusnya hari ini adalah buku terjemahan ya. Buku terjemahan itu, oke, teman-teman bisa dapatkan atau bisa lihat kalau di menu di atas ini ada terjemahan ya. Nah, ini semua judulnya terjemahan ada. Sudah ada. Nah, tapi kalau mau lihat yang lebih jelas lagi di bagian bawah, di scroll ke bawah ini ada. Nah, judul-judul bukunya sudah ada. Yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman di pembicaraan awal, ini semua ada di sini. Nah, cara mendapatkannya tinggal diklik. Misal contoh geografi ya. Tapi lebih siapnya sebentar. Mungkin teman-teman lebih banyak buka di handphone ya. Betul ya? Apa boleh teman-teman kasih tanggapan? Kasih tanggapan lebih yang lebih banyak buka. Teman-teman lebih ini banyak buka di, tapi bolehlah Pak kita lihat yang ini dulu Pak. Oke. Banyak juga yang via HP, ada juga yang via laptop. Nanti kita boleh dua-duanya lah Pak kita jelaskan. Oke. Yang pertama kita coba yang dari laptop, dari PC ya, komputer ya. Nah, jadi menu-menu ini teman-teman bisa akses langsung dengan cara mengklik bukunya atau tulisan judulnya, diklik aja. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke materinya. Nah, seperti ini home geography. Scroll. Nah, untuk bisa mengakses atau membacanya, teman-teman bisa dua cara. Bisa langsung di layar monitor ini, sudah bisa dibaca karena memang kita versinya versi PDF ya. Ini udah bisa dibaca. Nah, kalau ingin bisa dibaca lagi langsung dengan PDF, silakan diklik ini. Ada panah ke atas ya, warna hitam putih nih ya. Tinggal diklik. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke layar PDF. Nah, ini bisa langsung dibaca di layar komputer atau di layar laptop ya. Tapi mohon maaf teman-teman, sesuai kesepakatan kita, materi-materi ini tidak bisa di-print. Belum bisa di-print ya, karena ini belum bisa di-print. Nah, ini makanya tombol printnya nggak nyala ya. Seperti ini. Nah, ini untuk kenapa Pak? Maaf, ini teman-teman. Nah, ini mungkin bisa lihat yang bab kedua karena ini pas lagi upload ada yang trouble sehingga kelihatan setengah tadi, tapi aslinya yang kedua ini, Pak. Oke, siap. Nih kita klik ya. Nanti untuk melihat isinya ini ada tombol panah ya, hitam putih, diklik. Nanti dibawa ke halaman. Nah, ini. Nah, aslinya segede gini. Ini dari halaman ini aja sudah cukup nyaman ya untuk dibaca ya. Oke. Sekarang saya coba yang menggunakan handphone ya. Ya. Saya stop dulu. Share screen. Nah, bentar ini. Nah, ini tampilan di handphone seperti ini. Cakep juga ya di handphone, saya malah belum pernah nih buka-buka di handphone. Nah, kalau mau lihat menunya ada di ini ya, di ini ada garis 3 nih menu.
Itu akan muncul semua menu-menu yang ada di website. Nah, kalau yang tadi kita fokus ke terjemahan itu ada di bawah, tinggal scroll. Nah, ini contoh kita buka yang seperti tinggal diklik ini. Nah, oke. Nah, tampilannya kalau di handphone di HP seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau mau baca juga sama, diklik yang panah ini di handphonenya diklik. Nah, untuk buka di handphone kadang-kadang nggak muncul di layar ya, teman-teman harus menginstal WP Office. Oh, oke. Ya. WP Office ya, untuk yang bisa baca PDF pokoknya ya Pak ya. Iya, betul. Ini boleh ditulis di chatnya Pak, mereka harus install apa Pak? Boleh. Di chat ini aja Pak, di chat Zoom-nya Bapak. Oh, ini WPS Office. Oke, harus install ini ya. Oke. Baiklah, kira-kira seperti itu ya. Ini terima kasih banyak Pak Edi untuk sharingnya. Jadi teman-teman, tadi kalau pakai handphone silakan, kalau ada WPS Office-nya itu tadi pas klik yang panahnya dia akan langsung keluar PDF-nya ya Pak Edi ya. Betul ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ya. Ini boleh yang halaman berikutnya Pak yang lebih jelas. Nah, yang ini ya. Ini nanti. Oke. Masih berpikir karena masalah koneksi juga nggak apa-apa. Kita jadi teman-teman, ini memang proyek terjemahan ini kami boleh bilang ini proyek kerja keras ya. Banyak sekali waktu yang diinvestasikan sama teman-teman penerjemah untuk menerjemahkan ini. Kemudian banyak sekali waktu yang diinvestasikan oleh Pak Edi untuk membuat website ini supaya ini semua bisa menjangkau teman-teman. Kemudian banyak sekali waktu juga yang dipakai untuk mengedit terjemahan ini supaya penampilannya pun baik sampai ke tangan teman-teman gitu. Jadi dan ini pekerjaan belum selesai. Pekerjaan ini belum selesai karena tadi kita lihat buku SMP itu kita baru sampai beberapa buku sains, akan ada banyak buku-buku yang lain juga. Terus tadi teman-teman bertanya di chat, bagaimana bisa bergabung, bolehkah ikut serta gitu ya, itu bisa. Nanti saya akan jelaskan, tetapi Pak Edi, saya akan take over screen-nya ya Pak Edi. Terima kasih sekali untuk sharing-nya, terima kasih sekali untuk penjelasan Pak Edi, terima kasih untuk kerja keras Pak Edi bikin web juga. Nah, yang terakhir tadi kita menerjemahkan ini ya. Dan untuk anak SMP yang terakhir ini ada buku Ourselves. Sebenarnya ini orang tua juga menerjemahkan. Jadi kami sudah menerjemahkan volume 4 Charlotte Mason Ourselves. Kami terjemahkan dari versi aslinya, bukan dari versi parafrase, karena kami ingin teman-teman punya kebebasan untuk menyerap ide-idenya Miss Mason, bukan dari hasil parafrasenya orang, bukan dari hasil pemahaman orang lain, tapi dari situ. Dan kami bantu menerjemahkan. Tetapi seperti saya ulangi lagi, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kami ini bukan orang profesional. Kami ini hanya ibu-ibu rumah tangga, tetapi kami tahu kami tidak bisa menunggu orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan penerjemah-penerjemah profesional untuk menerjemahkan ini semua sekarang. Sementara anak-anak kami memerlukannya sekarang. Karena itu kami memilih untuk berdaya sendiri. Ya sudah kami terjemahkan dengan kemampuan kami. Dan ini beberapa teman teler ya terjemahin. Asri udah nggak mau lihat layar lagi dalam beberapa hari ke depan.
kami akan libur diskusi sepanjang Desember ini karena ternyata ini walaupun dicicil juga benar-benar pada akhirnya orang-orang ini overwhelmed juga gitu ya. Tetapi ini akan terus berjalan dan memang kami mengundang teman-teman untuk ikut serta. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan saya lihat di chat nih. Saya akan jawabnya random ya. Maksudnya tidak akan jawab berurutan berdasarkan pertanyaannya, tapi saya akan jawab yang saya pikir paling berhubungan sama proyek terjemahan ini, karena memang inilah yang kita perlukan. Jadi boleh nggak saya bergabung dalam proses penerjemahan? Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Boleh. Kenapa kami mengundang teman-teman ke Zoom? Bukan sekedar bilang aja di Instagram, hai, Char punya terjemahan dan kami punya website. Teman-teman udah bisa akses, silakan masuk ke website kami, Char Community. Misalnya kayak gitu kan gampang tuh ya. Asal teman-teman tahu aja nih, bikin Charm Life ini bukan kerjaan gampang tuh. Ada teman-teman yang begadang-begadang beberapa hari untuk menyiapkan ini, dan teman-teman yang sakit perut memastikan ini acara berjalan dengan smooth gitu ya. Kenapa ini tetap dijalankan? Karena memang pesan ini yang mau kami sampaikan. Ini proyek jangka panjang. Ini kami perlu banyak orang. Jadi kalau teman-teman mau terlibat, cara komunikasi yang paling gampang dengan Charm adalah melalui Instagram. Jadi tolong teman-teman masuk ke Instagram, DM, tinggalkan identitas teman-teman di sana, dan bilang kami mau ikut tim penerjemah. Bagaimana caranya? Nanti akan ada dari kami yang follow up ke teman-teman. Tolong tinggalkan nomor telepon. Oh iya, ada. Sorry. Maaf ya. Oh, ada join. Oh iya, ada form. Itu yang untuk diskusi ada. Tapi kalau mau terjemahan, masuk ke ininya ya. DM-nya, tolong tinggalkan kontak teman-teman di sana supaya kami bisa kontak teman-teman. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, teman-teman. For the children, dua lah ya. For the children's sake, teman-teman melakukan ini memang untuk anak Indonesia dan komit memang mau melakukan ini. Kenapa? Karena ini tim yang saling mengandal. Memang ini tim yang kita bergantung satu sama lain. Jadi aku nerjemahin bab segini, aku menerjemahin ini supaya ini bisa jalan terus. Kita perlu komitmen teman-teman. Lalu apakah ada syarat apa lagi? Prosesnya gimana? Tadi Hairina, bagaimana cara menyampaikannya secara teknis? Oke. Kami harus jujur bahwa kami awalnya kita nggak pakai Google Translate karena waktu itu beberapa tahun yang lalu ini udah dimulai. Google belum sebaik itu. Sekarang tapi buku-buku klasik tua itu susah untuk pakai Google Translate sesungguhnya ya. Jadi kayak Asri nerjemahin Storybook of Science itu dia kayak matanya sampai pusing gitu ya. Terus ya ada beberapa yang susah sekali, tapi ada beberapa buku yang lebih modern itu Google Translate sangat membantu untuk kita tahu strukturnya ya. Maksudnya, oh ya, mempermudah, tetapi itu bukan satu-satunya alat. Jadi, keluar dari situ kita nggak bisa bilang itu benar. Jadi, syaratnya ya teman-teman yang menerjemahkan harus mengerti isinya apa, terus ngecek apakah terjemahannya memang itu artinya. Kalau enggak, ya kita ganti lagi. Jadi, boleh pakai cara apapun, terjemahkan manual dari awal, atau mau memakai alat bantu untuk mempermudah teman-teman, itu bisa. Tetapi alat bantu itu bukan jaminan bahwa itu akan benar ya, jadi itu harus diterjemahkan. Kemudian apalagi itu ajalah kira-kira nanti bagaimana cara menentukan bukunya yang mana yang akan diterjemahkan. Oke, kita ini orang awam, kita tidak tahu buku yang sudah beredar yang baik itu apa. Jadi kami mengikuti website-website yang merekomendasikan buku-buku apa. Jadi misalnya Amblesite Online ada rekomendasi bukunya ini kita lihat. Kemudian Simply Charlotte Mason misalnya ada rekomendasi apa yang ternyata itu free, kita pakai juga, kita terjemahkan. Atau ada teman-teman yang menemukan buku yang bagus. Ini bagus loh, menurutku ini living book loh, terus dia menerjemahkan. Jadi
sumbernya bisa apa aja, tetapi intinya adalah kita berpegang bahwa kurikulum Child Mason ini kita perlu bidang studi apa aja ya. Maksudnya anak perlu terrelasi dengan apa aja, nah itu aja. Oke. Bagaimana cara bergabung ke komunitas Charm? Silahkan masuk ke IG-nya charm.community. Di sana ada form join Charm. Silahkan teman isi formnya itu. Nanti akan ada teman-teman yang memfollow up. Kemudian apalagi, oke, kita sudah mau habis waktu kita, saya akan share screen. Sebentar. Siapa saja yang terlibat dalam proses penerjemahan ini, kita akan memberikan kredit kepada teman-teman yang terlibat. Mohon maaf, saya akan minta tambahan waktu sedikit. Ya, ini tadi ada Retno Sari, kalau teman-teman lihat bukunya banyak sekali ya, yang dia terjemahkan ya. Hairina, Konita Hidayatullah, Lisha Merianawati, Mbak Dwi, Mbak Dian Kusumasari, beliau tidak bergabung di Charm, dari Lily of the Valley, memutuskan untuk menolong untuk proofread. Rini Damayanti, Gwendolyn Desi, Ika Prahastuti, Britania Sari, Novia, Dian Sutoresmi, Luisa Helena, Bulan Krisni Hadi, Kezia Paramita, Natalia, Nura Tresna, Renata, Novian Titan, Titin Mufarahah, dan Alin Zaman sekarang di CM Jakarta, ikut menolong di Ourselves dulu. Nah, ini mulai masuk, ada juga couple-couple yang ikut membantu ya. Ada Mbak Andi Nadian dengan suaminya, Madam How and Lady Y, kita melalui proses lebih dari Pak Sono, karena beliau geologis. Kemudian ada Pak Ismat dengan Miki, menerjemahkan juga, suami-suami jadi ikut terlibat. Kemudian ini suami istri pendaki gunung juga ya, kayaknya mereka naik gunung bawa laptop juga mungkin menerjemahkan di sana gitu. Mbak Asri dan MKN, kalau teman-teman lihat di Kompas tulisannya MKN, nah itu adalah beliau ya. Kemudian ini saya dan suami ikut menerjemahkan juga. Nah, siapakah yang membuat itu semua enak dibaca, tampilannya baik, itu adalah Pak Edi dan Memoy. Lalu, apakah metode Child Mason ini tentang living book saja? Tidak, banyak, ada paling tidak ada 3 pilar kan. Dengan kami menerjemahkan living book ini, apakah kita melupakan sisi atmosfer? Apakah kita melupakan sisi disiplin? Tidak. Atmosfer alami kita adalah Indonesia masih kekurangan living book. Dan anak-anak melihat orang tuanya menerjemahkan, mereka melihat bahwa buku yang mereka baca adalah hasil kerja keras orang tuanya, hasil kerja keras teman-temannya. Mereka terlibat di dalamnya. Dan waktu tahu ini disebarkan, mereka diminta untuk bikin untuk bikin cover-cover. Jadi cover-cover yang teman-teman lihat ini adalah hasil karya dari anak-anak teens di Charm. Mereka eager sekali untuk berbagi ini juga ke banyak orang. Jadi ini atmosfer yang kami sediakan buat mereka. Atmosfer alami yang nggak kami buat-buat. Yang secara alami saja kita hidupi dalam kehidupan kami. Ini Raka nih ikut ya. Lucu-lucu buat anak-anak ini. Semoga ini menolong mereka punya semangat untuk membagikan juga apa yang bisa mereka bagikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka bisa juga menanggapi panggilannya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan orang-orang saat ini. Oke, demikianlah sesi Charm Live hari ini. Semoga pertanyaannya, saya akan hanya menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan terjemahan ini dan cara mengakses dan sebagainya. Demikianlah sesi Charm Live kita kali ini. Terima kasih untuk para pembicara, untuk para narasumber. Terima kasih untuk kru Charm Live. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di sini saat ini. Ya, boleh. Yeah. Okay, let's go. 너는 한 100m 우리 자리 학교 끝나면 회사 갈래 지금 바로 다 갈게 제발 집엔 보내지 마세요 같은 그날의 꿈꿔 멍소리치다 눈떠 I don't wanna go back again Let's go 10년을 wait from the bottom I got your back 우린 좀 빠르 Let's have a make sure that we got us
fast, let us die young. 어느새 에너지, make it move left and right. 그게 누구든지, make it move left and right. 몸의 발이 우리가 설린 yeah, yeah. It's good, are you ready? Yeah, yeah, Okay, yeah. let's go. Run, bulletproof, run, yeah, you got it, run. Run, bulletproof, run, yeah, you got it, run. Run, bulletproof, run, yeah, you got it, run. Run, bulletproof, run. Okay, let's go. 내가 말했어 너 운동에 비가 새던 작업 싫었어 깡수를 까면 신사랑이나 하메라 재밌던 것만 성공하면 다들 뒤져서 방탄의 성공 유나도 몰라도 저게 어딨어 우리들이 모두 세빠지게 달린 거지 뭐라던 달린 거지 답은 여기서 We all got that. 지쳐, got that. Good music, got that. Wu-Tang, got that. You set, you high, I'm in, you not. 뛰는 높이에 나는 높이에 달리는 바타. Let's go. Wait, we from the bottom. I got you back. Who need the bottom? You separate, How about we gotta tell me what you wanna, tell me what you wanna want. if you live fast, let us die young. 어느새 에너지, make it move left and right. 그게 누구든지, make it move left and right. 몸의 발이 우리가 설린 yeah, yeah. It's good, are you ready? Yeah, yeah, yeah. Let's go. Run, bulletproof, run, yeah, you gotta run. Run, bulletproof, run, yeah, you gotta run. Run, bulletproof, run, yeah, you gotta run. Run, bulletproof, run. 무식한 믿음으로 강단된 다리로 That's how we do it all 그렇게 증명했어 너도 조언이로 100만부짜리로 재밌는 위로 생 남들이 없죠 생 용기없는 요생 결국이 모든 소생 Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready 앞으로 Go get it, go get it, go get it, go get it, go get it 달리자 word If you live fast, let us die young. 어느새 에너지, make it move left and right. 그게 누구든지, make it move left and